Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti rantai keteng untuk motor Yamaha Mio. Seperti apa caranya? Pokoknya simak terus videonya sampai habis. Nah, pertama-tama kita lepas dulu untuk bagian tutup gigi sentriknya menggunakan kunci 8 ataupun kunci L5. Kemudian tinggal kita ketuk dikit, kita lepaskan bagian tutupnya. Jangan lupa selang hawanya kita lepaskan dulu. Nah, ini udah terlepas ya. Kemudian tinggal kita topkan dulu untuk posisi gigi sentriknya. Tinggal kita cek di bagian sini tuh. Rantai ketengnya ini sudah kendor ya. Padahal untuk setelan untuk penekannya itu sudah full, sudah habis. Nah, kemudian tinggal kita lepas saja bautnya ya menggunakan kunci 12 sok, menggunakan impact. Kemudian tinggal kita lepas bagian gigi sentriknya. Nah, kita ulang cek lagi, itu kendor banget. Nah, dan ternyata di sini pun ada yang aneh ya teman-teman di bagian depannya. Nah, apa yang anehnya? Nah, dan yang anehnya itu adalah ini. Nah, jadi untuk lidah tensionernya itu sudah lepas ya. Nah, jadi kita harus ganti teman-teman, nggak boleh dibiarkan. Meskipun kita ganti rantai keteng baru, lidah tensionernya pun harus ganti yang baru. Nah, dan untuk melepas lidah tensionernya kita harus buka dulu bagian CVT. Nah, dan ternyata pas saya cek untuk bagian CVT-nya kok kotor banget. Untungnya sekalian dibuka ya. Kalau enggak gimana, ini panbel udah mau putus-putus seperti ini, udah mengecil ya teman-teman panbelnya. Kok aneh banget panbelnya sampai tipis kayak gini. Dan giginya sudah pada hilang ya. Langsung saja kita lepas murnya menggunakan kunci 17. Untung saja kita cek ya, untung saja lidah tensionernya patah. Jadinya kita buka CVT seperti ini. Nah, kita lepas rumah roller. Nah, di sini kotor banget tuh, bersihkannya ini sangat sulit sekali ya, lama. Kemudian tinggal kita lepas dulu bagian gigi starter yang kecil, lepas menggunakan kunci 8T. Ada ring ya, hati-hati ada ring, jangan sampai hilang. Kemudian tinggal kita lepas bagian one way nya, kita congkel menggunakan obeng min. Nah, sudah terlepas. Kemudian sepinya kita lepas dulu menggunakan tang snap ring ya, snap ring yang buka seperti ini. Kemudian sealnya kita lepaskan juga, kita congkel. Nah, udah terlepas. Kemudian untuk gigi starter yang besar tinggal kita congkel aja seperti ini. Nah, udah terlepas. Nah, kemudian tinggal kita sediakan kunci L5 untuk membuka baut tahanan lidah tensionernya ya teman-teman. Nah, udah terlepas. Setelah terlepas seperti ini tinggal kita tarik aja lidah tensionernya menggunakan tang ya seperti ini. Nah, sudah. Kemudian tinggal kita ganti yang baru, cukup satu aja ya. Nah, ini udah parah banget rusak ya. Nah, kita ganti. Nah, kita masukkan juga dari sini, cuman harus ada pemaksaan cara memasukkannya ya teman-teman. Jadi hati-hati saja, dirasa-rasa ya, jangan sampai dipaksa terus patah ya, itu percuma. Nah, jadi harus menggunakan perasaan juga. Kalau misalkan masuk ya udah langsung dorong saja. Nah, gunakan tang seperti ini sebagai alat bantu. Nah, kemudian setelah masuk seperti ini tinggal kita paskan ujungnya ya di lubang bautnya. Kemudian untuk bautnya bisa dikasih lem, bisa juga enggak. Saya kasih lem aja takut bocor. Kemudian tinggal kita pasang dan kencangkan. Usahakan lubang lidah tensionernya harus pas dengan baut ya. Nah, tinggal kencangkan saja ya teman-teman seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita bersihkan. Kemudian tinggal kita potong ya, potong gigi sentriknya, bukan gigi sentrik, rantai keteng ya teman-teman. Nah, supaya nggak belah mesin jadi kita harus potong. Soalnya untuk Yamaha Mio itu nggak bisa ditodong ya, beda sama Beat ataupun Vario itu bisa dibuka tanpa belah mesin. Nah, di sini saya menggunakan tracker khusus ya untuk sambung potong rantai keteng. Aman ya teman-teman, udah puluhan kali saya praktekkan cara ini, nggak pernah ada yang putus di jalan. Nah, oke, setelah terlepas seperti ini, kemudian rantai keteng yang barunya pun kita putus dulu, tapi harus hati-hati motongnya itu jangan sampai kebablasan. Kalau misalkan kebablasan nantinya susah. Nah, jadi saya pakai ring ya tuh, ring untuk pembatas supaya pengencangannya tidak bablas. Jadi si pen dari rantai ketengnya itu tidak lepas, supaya mudah ya. Tinggal kita lepas saja seperti ini, kemudian tinggal kita pasangkan tuh ya. Nah, pasangkan dulu. Nah, untuk pemasangan di sini nggak perlu masuk-masuk semua ya, cukup masuk aja, cukup ngancing. Setelah ngancing kan nanti kita buka lagi ya. Nah, setelah ngancing seperti itu nanti tinggal kita tarik ya, putar klik asnya, businya dilepas dulu supaya nggak berat ya. Kalau misalkan businya terpasang, memutarkannya susah, berat ya teman-teman. Nah, seperti ini saja, udah nggak perlu masuk semua. Kemudian perhatikan di sini ya. Nah, tarik seperti ini. Nah, businya dilepas dulu. Setelah businya dilepas baru kita tarik.
Nah, kita tarik, putar crank asnya. Usahakan rantai ketengnya harus kencang ya, jangan sampai kendor supaya tidak mocel ataupun tidak keluar dari gigi crank asnya. Nah, jadi harus kencang seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita buka lagi menggunakan trackernya ya teman-teman. Nah, jadi tracker ini berfungsi banget ya, meminimalisir keuangan juga kan ya. Kalau misalkan owner yang punya budgetnya minim ya bisa lakukan cara ini, karena ini parah banget suaranya ya, kemeletek setelah penekan tensionernya udah habis, kemudian lidah tensionernya rusak juga, ketengnya udah jelas kendor. Nah, tinggal kita pasangkan ya teman-teman, pasangkan lagi seperti ini. Nah, jadi jangan sampai terbalik, nantinya nggak benar ya, jadi harus pas, jadi berbundar ya, putarannya bundar, jangan sampai disilang, nantinya nggak benar nantinya ya. Nah, setelah itu kita gunakan tracker yang khusus untuk memasukkan ya. Kalau yang buka kan beda, itu ada yang buka, ada yang nekan. Jadi dua tracker ini berfungsi ya. Nah, tinggal kita press aja ya teman-teman seperti ini. Nah, press, kita putar-putar aja seperti ini sampai pen yang sebelah kirinya itu sampai ngeklip ya teman-teman, sampai ngeklip supaya nggak lepas. Nah, di sini kan udah masuk ya teman-teman, dicek aja lagi pennya antara kiri kanannya itu harus sama ya, harus sama. Nah, oke, dan ini pun sudah terpasang ya teman-teman, nggak perlu dipukul-pukul lagi, nggak perlu diapa-apain lagi, udah ini nggak bakalan lepas pokoknya ya, aman. Nah, kemudian tinggal kita topkan, kita lihat topnya dari lubang busi aja, kita pakai obeng min seperti ini, kemudian putar krekasnya. Kalau piston sudah di titik mati atas ya udah tinggal kita putar penekan tensionernya ya, menggunakan obeng min kecil kita putar ke kanan, kemudian tinggal kita pasang bagian gigi sintrik. Nah, gigi sintrik untuk garisnya itu menghadap ke depan ya, sejajar dengan colokan yang ada di bagian blockheadnya. Nah, kita pasang, sediakan aja obeng min seperti ini, lidah tensionernya angkat dikit ya supaya mudah, kemudian masukkan rantai ketengnya dikit-dikit, kemudian tinggal kita pasangkan ya ke bagian noken as. Kalau misalkan kurang top ya tinggal kita lepas lagi, kan mudah ya. Nah, di sini saya lagi proses pengepasan dan pengetopan ya teman-teman. Kita coba dulu seperti ini, kemudian putar crank asnya, kita cek lagi piston apakah masih di atas atau enggak. Nah, usahakan piston udah di atas. Nah, dan colokannya itu masih turun ya, jadi kurang satu mata naik. Nah, kita geser aja menggunakan obeng min seperti ini, geser satu mata aja. Nah, udah, ini udah jelas, udah top ya teman-teman. Kemudian tinggal kita pasang ring dan bautnya ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari bagian magnet ya, dari garis magnet yang menuju ke setiga di bagian crankcase. Untuk pengetopan bebas lah, cara pengetopan mau lihat dari magnet, mau dari lubang busi, bebas ya, bisa. Oke, setelah kita pasang bautnya, kita lepas untuk penekan tensionernya dan udah menekan ya, menekan otomatis, dan rantai keteng pun sudah kencang. Kemudian tinggal kita kencangkan bautnya ya. Nah, setelah kencang seperti ini tinggal kita putar-putar, goyang-goyang seperti ini, udah pas. Tinggal kita pasang lagi tutupnya. Kita kasih lem aja ya supaya nggak ada rembesan, karena di bagian sini rawan banget rembesan-rembesan untuk motor Yamaha Mio. Biasanya rembesannya dari tutup klep, kemudian dari selang hawa ataupun dari tutup gigi sintrik ini. Jadi kita wajib kasih lem supaya tidak ada rembesan. Tinggal kita kencangkan aja menggunakan bautnya ya seperti ini. Nah, selang hawa kita pasangkan. Setelah itu kemudian di bagian CVT ini untuk masalah biayanya kan kurang ya, jadi pasang seadanya aja dulu. Pasang gigi starter yang besar, kemudian paskan, tinggal kita ketuk dikit aja sampai benar-benar masuk. Nah, setelah masuk tinggal kita pasang bagian gigi starter yang kecil. Pasang seal dulu ya, seal crank asnya ganti saja, ganti kalau bocor ya teman-teman. Nah, kemudian kita pasang sepinya, sepi penguncinya. Nah, setelah terpasang baru kita pasang gigi starter yang kecil. Ada ring ya. Nah, ada ring kita pasangkan, platnya, kemudian bautnya yang pendek-pendek ya, baut 8. Nah, setelah kencang semuanya, nah di sini untuk one way nya kita pasang, one way pasang. Kemudian di sini untuk rumah rollernya ini udah hancur sebenarnya ya, wajib ganti semuanya, tapi ini kan untuk meminimalisir keuangan jadi dipakai aja dulu. Jadi yang diganti itu cuma panbelnya aja, panbelnya juga diganti sama yang bekas karena biayanya
biayanya kurang ya. Tuh panbel yang bekasnya itu tipis banget, udah lama banget ini, mungkin ya dipakai hampir ratusan tahun kayaknya ya. Nah tinggal kita pasang panbel yang bekas tapi masih berkualitas ya, supaya tidak banyak uang yang dikeluarkan. Oke, pasang panbel, pasang ring, pasang kipasnya seperti ini. Usahakan panbelnya maju ke depan ya, seperti ini, meskipun nggak dibuka bagian puli belakangnya. Yang penting saat pengencangan tidak menekan bagian panbelnya. Tinggal kita pasang gigi engkol, ring, dan murnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya teman-teman. Kita kencangkan aja secukupnya ya. Nah 3 kali jetrek udah cukup ini. Nah udah selesai, tinggal kita pasang bagian tutupnya. Kemudian tinggal kita engkol. Nah seperti ini. Mohon maaf untuk suara knalpotnya, ini berisik ya. Nah setelah itu motor sudah hidup ya. Nah sudah hidup. Nah, kita selah lagi, engkol lagi ya. Nah motor sudah hidup. Tadi mah suaranya kasar banget. Nah jadi begitulah teman-teman tutorialnya cara ganti rantai ketang ya. Mudah-mudahan bermanfaat.